hitam, ilmu putih itu hanya ada di masyarakat ketika masyarakat itu melihat sesuatu ilmu itu digunakan kepada yang baik atau digunakan kepada yang buruk ya. Padahal sebenarnya ilmu itu sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Sehat dan walafiat. Di video kali ini aku akan membuka sebuah rahasia mengenai ilmu hipnosis atau hipnotis dan yang lain-lainnya. Bahkan ada juga kita bongkar juga mengenai ilmu putih, ilmu hitam, para paranormal gitu ya kan, yang di sekolah di Indonesia tuh nggak asing kali lah dengan hal seperti itu ya kan. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya karena gratis ya kawan-kawan ya, gratis. Oke kawan-kawan, hari ini aku ditemani oleh seorang senior, Master Irwansyah ya. Dan beliau asli dari Aceh ya. Aceh nih, Aceh yang bersifat syariat lebih ke hipnosisnya ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung saja kita perkenalkan ya, supaya sahabat dan kawan-kawan lain akan tahu siapa beliau nih. Oke, gimana Master? Sehat Master ya? Sehat ya. Jadi Master, ini Master mengenai hipnosis, hipnotis apa sih perbedaannya? Mungkin kawan-kawan ingin tahu ya kan? Oh gitu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan siang ini saya bertemu dengan teman saya, kemudian beliau juga seorang ustadz katanya. Ustadz. Mungkin lah ustadz kayak gini ya kan. Di pantai Lampu ya, di pantai Lampu. Di pasar kebetulan sedikit mempelajari tentang fenomena pemberdayaan pikiran. Jadi kalau ditanya tadi apa itu hipnosis dan hipnotis, hipnosis itu hanyalah suatu fenomena seseorang, bahasa ilmiahnya itu berada pada gelombang pikiran theta. Theta itu jadi bukan suatu hal yang klinik atau apa gitu, yang untuk kemudian diberikan satu induksi sugesti yang membuat bawah pikirannya itu meresponnya. Jadi bukan hal aneh, bukan hal yang aneh hipnosis itu. Sebenarnya banyak definisi hipnosis dari para ahli gitu. Tapi intinya sama gitu, bahwa suatu fenomena memasuki gelombang pikiran theta. Gelombang berarti ya gelombang Master pikiran ya? gitu. Gelombang, Cuma kalau disederhanakan, fenomena ini sebenarnya untuk di Nusantara, apalagi di Aceh, itu sebenarnya banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kita menonton TV, kita fokus dan kita suka nonton sinetron gitu ya. Misalnya kita nonton sinetron atau kita nonton suatu acara apa di televisi itu, kemudian kita menangis atau kita fenomena hipnosis itu bukan yang aneh-aneh. Jadi kalau kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, itu sudah dikatakan kita terhipnosis, bukan terhipnotis. Kalau hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis tadi. Nah, begitu. Berarti dia ada. Lalu apa Master? Master tuh kalau misalnya ilmu putih, ilmu hitam, apakah itu termasuk juga di bagian hipnosis?
yang seperti kita lihat kayak macam kalau di Aceh maaf ya maksudnya kayak macam kayak ada ustaz-ustaz tengku yang seorang ruqyah, apakah itu juga disebut juga dengan hipnosis atau bagaimana tuh Master kalau menurut dari pandangan Master? Ini bicara apa ya? Bicara ruqyah atau bicara ilmu hitam, ilmu putih itu kan hanya penamaan. Oh, penamaan ya. Itu hanya penamaan di masyarakat. Ada yang hitam, ada yang putih. Itu yang lebih paham mungkin ya orang yang memang berkecimpung di situ begitu. Oh gitu. Kalau ya. saya tidak mengatakan ilmu itu hitam atau putih. Ilmu itu semuanya sama. Sama ya? Sama, cuma kita pakainya ke mana ya? Seperti pisau. Pisau itu kan bisa untuk berguna untuk kita memotong sesuatu. Kita masak juga menggunakan pisau ya, memotong buah-buahan atau sayur-sayuran, memotong daging atau memotong ikan. Dan itu berguna untuk kita pisau. Tapi di tangan orang yang lain, pisau itu bisa dilakukan untuk membuat suatu hal-hal yang merugikan orang lain begitu. Dan itu pisau itu akhirnya menjadi alat yang berbahaya bagi orang lain. Padahal pisau itu tergantung siapa penggunanya, begitu, menggunakannya dan digunakannya kemana begitu. Jadi istilah ilmu hitam, ilmu putih itu hanya ada di masyarakat ketika masyarakat itu melihat suatu ilmu itu digunakan kepada yang baik atau digunakan kepada yang buruk ya. Padahal sebenarnya ilmu itu sama gitu. Ilmu itu semuanya datang dari Sang Maha Ilmu. Tergantung aja dipakainya kemana. Kalau ruqyah tadi, kalau saya melihat ruqyah itu adalah, maaf ini para peruqyah, kalau saya salah mohon dinasihati. Tapi pengetahuan saya bahwa ruqyah itu sebenarnya adalah salah satu fenomena hipnosis. Kemudian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa, dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan doa-doa tertentu begitu. Tapi fenomenanya itu kita dapat mengatakan bahwa itu yang digunakan adalah fenomena hipnosis. Begitu. Oke, kawan-kawan kan berarti gini ya Mas Sarah, tidak ada perbedaan di antara ilmu putih mau ilmu hitam, berarti tergantung bagaimana orang itu dalam mengimplementasikan ya ilmu itu tersebut gitu ya. Ya itu persepsi saya ya. Persepsi dari Mas saya, Sarah. persepsi Oke, saya. Tapi kan persepsi orang lain ilmu hitam, ilmu putih itu kita nggak bisa harus menjustifikasinya. Menurut saya begitu. Jadi kan ada nih mungkin kawan-kawan juga pengen tahu juga, kita tahu bahwa di kayak macam di TV-TV itu seperti kayak para master-master ya kan, Romi Rafael, Deddy Corbuzier dan Limbat. Nah apakah itu juga disebut sebagai hipnosis, ilmu hipnosis, atau ada yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar dari logika gitu Master? Tommy Rafael terus Deddy Corbuzier memang mereka adalah praktisi yang mempelajari ilmu hipnosis. Oh ya, praktisi mereka ya. memang mempelajari ilmu hipnosis. Nah, sementara Master Limbat dia berangkat dari acara The Magician waktu itu kalau nggak salah saya begitu. Tapi intinya bahwa fenomena hipnosis itu, fenomena itu adalah fenomena hipnosis dan mereka memang menggunakan hipnosis walau dengan bahasa yang berbeda. Tetapi kalau menurut saya itu adalah yang dipakai adalah hipnosis. Gitu berarti Master ya. Ya. Berarti mereka memakai ilmu-ilmu hipnosis berarti ya. Ya, ilmu hipnosis dan beberapa pendukungnya lah ya. Karena ilmu hipnosis juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa ilmu lainnya yang mendukung gitu. Jadi ini Master, ada nih kawan-kawan mungkin kan yang mungkin belum memahami kali mengenai tahapan-tahapan ilmu hipnosis itu ya kak. Mulai tadi kan ada Master bilang dari ada beberapa tahap ya. Ada mulai dari
gelombang otak ya, gelombang otak itu gimana tuh Master? Oh ya, di dalam ilmu hipnosis memang dipelajari itu, dipelajari bagaimana gelombang pikiran ya, gelombang pikiran manusia itu dipelajari, bagaimana setiap gelombang-gelombangnya itu kita pelajari begitu. Jadi para praktisi hipnosis dan juga ilmu psikologi itu mempelajari hal-hal demikian. Bagaimana gelombang pikiran ketika manusia itu dalam keadaan sadar maupun di bawah sadar. Oh, berarti Master dia bisa secara yang ilmiah Master ya, tidak ada yang nggak ilmiah berarti ya? Sangat ilmiah. Ilmiah ya. Sangat. Nah, jadi ada kawan-kawan ya bahwa hipnosis itu itu bisa dipelajari ya, bukan nanti kata dengan persyaratan apa gitu. Yang kayak apa harus berpuasa gitu ya, ada yang puasa, ada apa, enggak gitu ya Master ya? Apa Saya kira harus enggak. melakukan hal kayak gitu enggak ya? Enggak. Enggak gitu ya Master ya. Oke, ini kata dari dari Master Irwansyah, beliau memahami seperti itu. Mungkin ada juga yang rekan-rekan yang lain ya, mungkin ya namanya secara dengan pemikirannya berbeda-beda ya Master ya, cara orang memahaminya ya kan. Tapi ini mungkin Master ya, yang masih saya berpikir dan saya pahami bahwa kan ada tuh di koran-koran ataupun di TV gitu kan, bahwa mengatakan hipnotis itu jahat gitu Master. Itu gimana tuh Master? Yang kadang-kadang kalau misalnya dia ini ditipu gitu ya, ditipu, dia bilang oh kamu dikena hipnotis tuh. Nah itu gimana tuh Master? Apakah ada hal bersifat yang seperti itu hipnotis tuh? Katakan tadi kan bisa diilmiah nih caranya. Nah ini kan ada berbau-bau secara dengan untuk kejahatan. Apakah ada seperti itu Master? Iya. Memang ada beberapa kekeliruan di masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi, kejahatan-kejahatan terjadi di jalan gitu atau di yang masyarakat, sehingga semuanya menganggap bahwa itu hipnotis. Padahal setelah dipelajari ternyata itu bukan hipnotis. Oh gitu. Nah, jadi itu Iya, memang iya. terkadang murni penipuan. Oh penipuan ya. Penipuan yang terjadi, tapi ketika dia sadar ditipu, dia tidak mau dikatakan bahwa dia ditipu gitu. Oh. Jadi sehingga saya nggak sadar begitu, padahal dia sadar ditipu gitu. Tapi dikambing hitamkan hipnotis. Sebenarnya hipnotis atau hipnosis tidak seperti itu. Oh tidak seperti itu Master ya. Iya. Berarti dia enggak melakukan sesuatu hal yang bersifat yang buruk berarti Master ya. Apakah dari hipnosis ini pun juga bisa juga untuk memperbaiki diri gitu Master? Apa gimana ya? Ya, banyak hipnosis ini digunakan untuk, malah bukan sekarang lah, sejak tahun saya lupa tahunnya. Hipnosis itu digunakan memang untuk kepentingan pengobatan. Bahkan dari zaman Mesir kuno dulu itu hipnosis digunakan untuk pengobatan. Dan sampai sekarang hipnosis juga diakui oleh WHO ya sebagai salah satu pengobatan secara psikologi. Nah, dengar ya kawan ya tadi yang beliau sampaikan bahwa nggak ada tuh yang bersifat bahwa hipnotis itu bisa mencelakai orang ataupun juga buat orang itu kayak apa namanya tuh tiba-tiba aku tuh yang sadaran itu terkira mengambil hal-hal yang bersifat barang-barang yang berharga gitu ya. Nggak ada itu sebenarnya itu cuman lebih kepada pribadi untuk supaya tidak malu gitu ya, tidak malu ya. Nah itu bagaimana tuh Master, apakah itu bisa dihilangkan gitu bagi masyarakat yang kita bilang yang sudah lebih dominan bahwa saya nggak mau nih di hipnotis gitu, karena apa, hipnotis itu pasti bisa dibuat yang aneh-aneh gitu, gimana tuh Master tuh? Iya. Nah inilah yang menjadi persoalan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat mungkin bahwa hipnosis ini sangat mengerikan gitu mungkin Master ya, orang nganggap seperti itu mungkin ya. Ya, ini ada beberapa kekeliruan juga, karena mungkin banyak entertainment di TV atau di mana itu
menampilkan hipnosis itu digunakan untuk ini seperti itu ya. Padahal itu hanya hiburan. Sebenarnya itu hanya hiburan. Oh, hiburan ya. Itu hanya sebagai hiburan. Dan itu pun hanya sebatas hiburan pada saat itu begitu. Tapi ketika tontonan itu menjadi suatu kesimpulan di masyarakat sehingga persepsi kepada hipnotis itu begini dan begitu, akhirnya menjadi tanda kutip hipnosis itu seperti hal-hal yang negatif gitu. Oh, negatif. Ya, Iya. padahal tidak seperti itu. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Hipnosis itu malah banyak dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya pengobatan, Ya. terapi ya. Oh, iya, terapi. Jadi banyak sebenarnya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan itu nanti dikatakan hipnoterapi ke depannya. Hipnoterapi, Iya, ya. hipnoterapi. Berarti ada tetapannya gitu ya, Master ya. Ada hipnosis, hipnoterapi, terus ada apa lagi? Ya, cuma 2 itu aja. Enggak, hipnoterapi itu hipnosis yang digunakan untuk terapi, untuk pengobatan. Untuk orang pengobatan Untuk gitu ya. pengobatan. Itu namanya contoh seperti apa hipnoterapi. tuh, Master, yang bisa ngobatin itu kayak apa gitu? Anxiety, kecemasan itu GERD itu bisa diterapi dengan hipnosis. Nah, di hipnoterapi namanya. Oke, tadi sudah dibahas oleh seorang Master yang bagian memahami mengenai bidang hipnosis ya. Dan saya juga salah satunya belajar juga sama beliau ya. Beliau juga Sama-sama luar biasa, belajar. luar Sama-sama biasa, belajar. sehingga membuat saya tuh lebih paham mengenai masalah hipnosis gitu ya. Jadi saya tuh mungkin Roma ada hubungan dengan mistik. Berarti nggak ada ya ngomong mistik berarti, Master ya? Enggak, ini tergantung orangnya sih. Oh, tergantung orangnya. Tergantung orang ya. Kadang-kadang begini, ada yang mau hubung-hubungkan lebih ke hal-hal mistik gitu ya. ke Contoh gimana hal-hal tuh, Master, kalau lebih ke mistik. mistik tuh? Ya, kalau belajar hipnosis itu harus menggunakan mantra tertentu Mantra, atau ya, mantra. menggunakan apa gitu yang di luar logika begitu. Iya. Nah, itu tergantung praktisinya. Oh. Tapi secara ilmiah bahwa hipnosis itu bisa dipelajari secara ilmiah. Bisa gitu. dipelajari ya, Mas Ara? Dan memang Ya. sangat ilmiah begitu. Nah, udah dengar ya kawan-kawan ya. Jadi bahwa hipnosis itu adalah suatu gelombang pikiran ya, Mas Ara, satu gelombang ya. Iya, sesuatu yang mempelajari cara fenomena pikiran. pikiran. Pikiran ya. Berarti nggak ada yang bersifat yang hal-hal di luar dari logika ya. Yang jelas bahwa itu bisa secara dengan ilmiah ya kawan-kawan ya. Dan juga semoga yang tadi itu bisa jadi bermanfaat buat kawan-kawan yang mungkin belum memahami apa tuh hipnosis itu, dan bakal banyak sih dari rekan-rekan dan sahabat-sahabat banyak mempunyai ini Mas Iya, ya, iya. Banyak pertanyaan, Mas, ya. mengenai itu ya. Ya. Nah, mungkin nih sebelum menutup nih Master sudah di mana, maksudnya mengambil di mana gitu sehingga mempelajari ilmu hipnosis, ilmu terapi itu, apakah ada secara dengan khusus atau gimana tuh Master tuh? Kita memang belajar ini sebenarnya sudah lama, ya kan? Dari memang dulu hipnosis itu harus melihat banyak dulu trik-triknya, tip-tipnya gitu. Tapi kita kembali lagi dulu hipnosis itu dengan paradigma yang lama begitu. Tapi sekarang hipnosis itu modern ya. Sekarang modern dan kita sekarang sudah banyak komunitas-komunitas, juga perhimpunan hipnosis, kawan-kawan itu udah bagus-bagus banget. Sudah maju. Jadi nggak ragu lah. Sama bisa sebanding dengan para penghipnosis dunia itu. Sama. Keren. Apalagi Nusantara, gudangnya para penghipnotis. Jadi ilmu dari nenek moyang kita dulu, pendahulu kita itu memang sudah hipnotis gitu. Kalau kita bicara, walaupun bahasanya, gitu, bahasanya itu berbeda. Oh, bahasa beda. Contohnya? Bahasanya berbeda. Nggak perlu saya bilang nanti kan, karena nanti berbeda persepsi. Gitu. Berbeda persepsi. Tapi menurut saya bahwa
leluhur kita itu sudah menggunakan ilmu hipnosis gitu. Jadi memang keren. Nah, beliau ini sebenarnya tahu, tapi ya dari bahasa dia nggak mungkin saya bilang karena takut nanti ada terjadinya perbedaan. Sebenarnya ada sih yang ilmu metode itu harus dipelajari gitu ya Mas Tera, harus dipelajari ya. Oh Misalnya ya, masuk dalam kelas gitu ya Mas Tera. Enggak, bukan harus masuk dalam kelas. Tapi memang enggak begini. Masing-masing kita kan punya nama. Iya. Nama ini. Tapi kita mengatakan bahwa itu adalah sebenarnya fenomena hipnosis yang digunakan para leluhur kita, terus teman-teman kita. Mereka tidak menamakan itu hipnosis, tapi fenomena yang mereka pakai adalah fenomena hipnosis. Oke kawan, kayaknya tadi kita sudah berbincang dengan Master Irwansyah mengenai hipnosis, dan ada juga tadi ya mengenai ya, pokoknya terbuka sedikit kita akan mengkupaskan kawan ya. Ya mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada kata-kata yang terakhir buat Master Irwansyah kepada untuk kawan-kawan yang telah bergabung di channel saya gitu Master, mungkin beliau apa gitu kan, ingin tahu sebagaimana. Yang jelas bahwa ilmu hipnosis itu bisa bisa dipelajari gitu ya, bisa dipelajari dan sangat ilmiah. Sangat ilmiah ya. Sangat ilmiah. Tidak ada hal-hal yang tidak ilmiah. Ya. Karena semua ilmu juga sebenarnya bisa diilmiahkan begitu. Dan kita bisa ilmiahkan begitu. Apapun, mungkin nanti silakan bikin pertanyaan ya ke channelnya, nanti kita akan jawab. Nah begitu. Jadi mungkin ikuti aja channelnya. Ya nantilah kita yang di bawah ini, channel yang di bawah ini, ya kan? Nanti kita akan coba, mungkin akan dibuat lagi video-video selanjutnya begitu. Oke, kawan-kawan, mungkin berakhirlah kita di dalam Senin hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Ya dengan pemandangan ini ya, masuk sana pantai ya kan, ya pantai dengan sejuk, ketenangan, kedamaian. Ya, yang penting jangan lupa ya kawan-kawan ya, tetap selalu standby di channelku. Dan terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Semoga ilmu yang tadi diberikan oleh Master Irwansyah menjadi bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di komentar gitu, apa mau ditanya gitu. Mungkin nanti insya Allah akan kita jawab dengan semampunya gitu ya, Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.